Terdapat 68 norma pidana yang diatur dalam 43 pasal dalam kurung pasal 177 sampai dengan pasal 198A di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dasar hukum penanganan tindak pidana pemilihan meliputi A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Sebelumnya telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. D. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. E. Peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dugaan tindak pidana pemilihan dapat diketahui melalui dua cara yang terdiri dari temuan dan laporan. Temuan merupakan hasil pengawasan dari pengawas pemilu, sementara laporan merupakan penyampaian dugaan pelanggaran pemilihan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan. Ketika pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilihan, maka hasil pengawasannya dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dalam kurung formulir model A, kemudian diplenokan dan ditetapkan menjadi temuan. Ketika pengawas pemilu menerima penyampaian laporan, pengawas pemilu melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut paling lama 2 hari setelah menerima penyampaian laporan. Kajian awal dilakukan untuk menentukan keterpenuhan syarat formal dan material laporan serta jenis dugaan pelanggaran. Syarat formal terdiri dari identitas pelapor, nama dan alamat terlapor. Penyampaian laporan tidak melebihi batas waktu 7 hari sejak diketahui dugaan pelanggaran dan kesesuaian tanda tangan. Sementara syarat material terdiri dari waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, dan bukti. Temuan dan laporan yang telah memenuhi persyaratan dan mengandung dugaan tindak pidana pemilihan kemudian diregistrasi oleh pengawas pemilu. Registrasi merupakan pemberian nomor terhadap temuan dan laporan sebagai bukti temuan dan laporan sudah diterima. Setelah temuan atau laporan diregistrasi, pengawas pemilu, penyidik kepolisian, dan jaksa pada sentra Gakumdu melakukan pembahasan pertama paling lama 1 kali 24 jam terhitung sejak tanggal laporan atau temuan diterima. Pembahasan pertama dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilu dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan. Pembahasan ini dipimpin oleh koordinator Gakumdu dari unsur pengawas pemilu. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara pembahasan. Pengawas pemilu kemudian melakukan kajian terhadap temuan atau laporan dengan batas waktu paling lama 5 hari kalender. Dalam proses kajian ini, pengawas pemilu dapat meminta klarifikasi atau keterangan para pihak.
Polisi dan jaksa pada Sentra Gakumdu melakukan pendampingan dalam proses meminta klarifikasi atau keterangan. Saat pengawas pemilu melakukan kajian, penyidik kepolisian dalam Gakumdu secara paralel juga melakukan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hasil penyelidikannya dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan. Hasil kajian pengawas pemilu dan hasil penyelidikan polisi dilakukan pembahasan oleh pengawas pemilu, polisi, dan jaksa. Pembahasan ini dinamakan sebagai pembahasan kedua, yaitu pembahasan yang dilakukan untuk menentukan apakah temuan atau laporan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan merupakan tindak pidana pemilihan dengan didukung minimal 2 alat bukti. Pembahasan ini dipimpin oleh koordinator Gakumdu dari unsur pengawas pemilu. Kajian pengawas pemilu, laporan hasil penyelidikan, dan berita acara pembahasan menjadi dasar bagi pengawas pemilu melakukan rapat pleno untuk memutuskan A. Dalam hal suatu temuan atau laporan telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, memutuskan untuk melanjutkan temuan atau laporan ke tahap penyidikan. B. Dalam hal suatu temuan atau laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, memutuskan untuk menghentikan temuan atau laporan. Penerusan temuan atau laporan dilakukan oleh pengawas pemilu kepada Polri di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Kemudian, petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu membuat tanda terima surat tanda bukti laporan penerimaan penerusan temuan atau laporan. Penyidik kepolisian melakukan penyidikan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penerusan temuan atau laporan yang diterima dari pengawas pemilu dan atau laporan polisi dibuat. Penyidik menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh koordinator Gakumdu dari unsur kepolisian. Pembahasan ketiga yang dihadiri oleh pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa dilakukan selama proses penyidikan. Pembahasan ketiga dilakukan untuk membahas hasil penyidikan serta menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Penyidik menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada jaksa penuntut umum paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penerusan temuan atau laporan yang diterima dari pengawas pemilu dan atau laporan polisi dibuat. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 hari kerja, jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas. Setelah berkas perkara diterima jaksa penuntut umum dan dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari penyidik dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh pembina sentra Gakumdu dari unsur kejaksaan sesuai tingkatan. Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan yang tembusannya disampaikan kepada koordinator sentra Gakumdu dari unsur kepolisian dan pengawas pemilu sesuai tingkatan. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan paling lama 7 hari kerja setelah pelimpahan berkas perkara. Setelah putusan pengadilan dibacakan, jaksa penuntut umum melaporkan kepada pembina sentra Gakumdu dari unsur kejaksaan. Sentra Gakumdu melakukan pembahasan paling lama 1 kali 24 jam setelah putusan pengadilan dibacakan untuk mendiskusikan
terkait upaya hukum atau menindaklanjuti putusan pengadilan. Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding. Permohonan banding diajukan paling lama 3 hari kerja setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 hari kerja setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 hari kerja setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Putusan pengadilan harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lama 3 hari kerja setelah putusan dibacakan. Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilakukan eksekusi oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan bunyi amar putusan paling lama 3 hari kerja setelah putusan diterima oleh jaksa. Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilihan yang menurut Undang-Undang Pemilihan dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil pemilihan.